pasti kamu tuh gemes banget gitu kan sama seseorang. Dalam artian gemes di sini ini bukan hanya sekedar kayak kamu tuh cute, kamu tuh imut, kamu tuh luar biasa gemes gitu kan, kepingin nyubit. Bukan hanya kayak gitu teman-teman ya, tapi karena kadang-kadang kamu tuh digemesin karena kamu tuh lelet, kamu lambat, kamu nggak bayar utang loh. Tapi kali ini kita bakalan bahas tentang apa aja sih teman-teman ya, sesuatu hal yang membuat kamu tuh digemesin sama orang ya. Orang ini siapa sih orang yang bakalan kita baca ya kali ini pastinya teman-teman. Ini general timeless reading ya, jadi ini umum buat siapa aja boleh. Terutama buat teman-teman yang mau ngedengerinnya dengan seneng, dengan happy, dengan bahagia, dengan vibes yang positif pula ya. Supaya apa? Supaya outcome-nya pun kehidupan kalian juga pastinya jadi positif. Dan ini kapan aja mau didengerin boleh ya teman-teman ya. Lalu juga kali ini buat teman-teman Capricorn ya, teman-teman Capricorn yang mau private reading berbayar ke Oracle Card Indonesia, kalian boleh kontak ke email oraclecardindonesia@gmail.com ya, oraclecardindonesia@gmail.com. Cuman condition berlaku ya. Dan juga buat kalian semua yang masih belum pada subscribe channel ketiganya Oracle Card Indonesia, which is ini adalah channel yang oke sih ya, maksudnya ini bakalan bantu kamu untuk bisa menerapi diri sendiri ya. Jadi dengerin aja berulang-ulang sesuai dengan kebutuhannya kalian ya. Contoh video-video apa nih ya untuk bisa memaksimalkan keuangan atau finansial ya. Cari teman-teman ya yang untuk finansial dan keuangan, untuk memperbaiki relasi ya, baik itu dengan diri sendiri maupun dengan orang-orang sekitar, sama pasangan, atau mau mencoba terkoneksi dengan seseorang yang mungkin udah gak ada kabarnya ya, silahkan teman-teman ya, ada semua di sana. Jadi pilih videonya, dengarkan berulang-ulang selagi tidak berkendara, aman ya. Oke teman-teman Capricorn, ayo kita baca yuk sekarang ya. Still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for subscribe, like, and giving a positive comment. So I will reply with a beautiful one for you. Kita bakalan bagi jadi 3 cerita ya teman-teman ya. Cerita 1, 2, dan 3. Kalian boleh banget pilih ceritanya gitu kan ya, atau kalian mau dengerin 3-tiganya juga boleh gitu kan ya, as long as kalian happy, yang mana aja boleh ya. Milih sesuai dengan intuisi kalian, silahkan dengan senang hati juga ya. Kita lihat ya, kita lihat untuk cerita yang pertama terlebih dahulu. Siapa sih yang gemes sama kamu ya? Apa ciri-cirinya dia itu kayak gimana? Oke, ini orangnya tuh satu circle ya sama kamu ya. Maksudnya satu circle tuh satu pergaulan, satu lingkungan ya. Ini orangnya kayak gitu. Terus dia tuh suka banget ya ngomong masalah-masalah yang berkaitan dengan spiritualitas ya. Suka banget. Sebenarnya dia punya intuisi yang cukup bagus, cuman memang agak sedikit nyinyir ya teman-teman. Walaupun sebenarnya dia tuh kalau dibilang introvert, nyinyirnya itu suka mengkritik ya, suka mengkritik apa aja, kayak sibuk dibenahi gitu, padahal itu hal-hal yang di luar dari dirinya dia ya. Orangnya cukup introvert ya, tertutup ya, tapi dia kalau mengerjakan sesuatu hal bisa sangat fokus sekali ya. Jadi bisa fokus ke hal-hal yang memang dia mau kerjakan seperti itu. Cuman ya memang ini ya nyinyir ya teman-teman, jadi suka mengkritik yang kayak gitu-gitu loh ya. Ya, moodnya juga kadang-kadang luar biasa sih, naik turun ya, sampai lingkungan sekitarnya juga bakalan ngikutin gitu kan moodnya dia. Kalau dianya lagi nggak enak, wes satu ruangan bisa jadi nggak enak semua ya, ibaratnya nih orangnya seperti itu. Tapi ini nggak gampang terbuka sama orang lain, ini tipikal orang yang sangat tertutup sekali ya. Oke, kita lihat apa sih yang digemesin dari kamu teman-teman ya. Yang digemesin dari kamu apa ini? Oke, menurut dia kamu tuh orangnya suka apa ya, kayak caper gitu ya, cari perhatian gitu. Pokoknya biar diperhatiin gitu ya, digemes aja. Ngapain sih kamu tuh caper gitu. Ya. Seperti itu, kamu tuh tinggal bilang aja gitu loh apa yang memang kamu mau gitu, nggak usah yang namanya ibaratnya cari perhatian gitu ya, tinggal bicara, tinggal bilang aja gitu. Tapi gemes ya, gemes malah mondar mandir nggak jelas gitu, cari perhatian gitu, cari masalah aja.
Cari masalah karena mau diperhatiin. Nah, seperti ini. Dia gemesnya sih kayak begitu sih teman-teman ya. Terus egois juga ya, maunya diperhatiin terus gitu, tapi nggak mau ngedengerin orang gitu. Ini juga gemes nih dia ya. Gemesnya gemes yang seperti itu. Nah sekarang kita bakalan lihat ya, dia bakalan bicara nggak sih tentang kegemesannya dia ini. Kalau dibilang mau bicara apa enggak, bicara, tapi bukan ke kamu bicaranya ya, bicaranya lebih ke keluarganya kamu, ke orang-orang deketnya kamu ya. Kebayang nggak sih teman-teman ya, nggak ngomong sama kamu tapi malah bicaranya sama orang lain, walah ya, walaupun itu keluarga, walaupun itu orang dekat, walaupun itu sahabat, walaupun itu orang dekatnya kamu gitu kan ya. Tapi kan tetap ya, kalau misalkan kayak gitu, kalau ini ya ngomonglah sama aku gitu. Tapi kan kita nggak bisa mengharap orang kayak begitu, right? Kita lihat ya untuk apa responnya kamu. Merasa dihianati teman-teman, woi ya. Kamu ya sendiri merasa dihianati sih ya, karena kemungkinan besar mungkin kamu percaya sama dia gitu, kamu punya perasaan sama dia juga gitu, bahwa aku nih mau diperhatiin loh sama kamu gitu ya. Tapi kamu kenapa sih ya sukanya perhatian sama orang lain ya? Sebenarnya ini adalah bentuk protesnya kamu, karena dia itu seringkali lebih condong ya untuk merhatiin orang lain gitu kan, sedangkan kamu sendiri itu kayak nggak dilihat gitu loh, bahkan nggak dianggap ya, seperti itu. Ya, ini yang pertama teman-teman, yang pertama buat kamu ya, kartu yang pertama. Sekarang kita bakalan menuju ke kartu yang kedua, kita lihat ya. Oke, ciri-cirinya ya, ini orangnya kreatif banget gitu ya. Saking kreatifnya tuh kayak nggak bisa diem teman-teman ya. Sebentar A, sebentar B, sebentar C, sebentar apa, sebentar ini, sebentar itu ya. Wah pokoknya keren banget lah kesana kesininya gitu. Saking banyak yang dikerjain malah jadi nggak kelar semua gitu kan, malah jadi nggak prioritas utama malah nggak diselesain ya. Seperti itu. Terus ini orangnya sebenarnya pinter ya, kalau dibilang pinter bukan hanya akademis ya, tapi lebih ke kayak kalau misalkan terpaksa pun gitu, dia tuh banyak jalan gitu, banyak sekali ide-ide kreatif yang mungkin orang aja nggak sampai kepikir ke sana ya. Seperti itu. Orangnya penampilannya cukup oke teman-teman, tapi apa yang terlihat ya di depan itu nggak seperti apa yang dia rasakan. Jadi ini orang yang susah banget juga ya untuk mengekspresikan apa yang dia rasakan yang sebenarnya ya. Penampilannya cukup menarik teman-teman ya, penampilannya cukup menarik, pakai apa aja kelihatan pas gitu, nggak harus ganteng ya, nggak harus cantik ya, seperti ini. Kalau dibilang di sini juga sering kali terjebak ya di perasaan-perasaan singkat sesaat, hubungan-hubungan yang juga seperti itu, dan problem-problem yang berkaitan dengan komunikasi, dia sering banget mengalami hal tersebut ya. Kita lihat untuk apa sih yang digemesin sama kamu, dari kamu ya. Dia gemes sama kamu karena dia itu cinta sama kamu, sayang sama kamu, dan dia merasa bahwa terjebak gitu loh dengan perasaan cintanya itu, dengan perasaan-perasaan sayang yang dia rasakan sama kamu gitu. Dia terjebak sendiri, merasa kayak terkekang dengan itu ya, tersiksa dengan perasaan tersebut. Kita lihat ya, dia bakalan ngomong gak sih sama kamu? Kalau dibilang apakah dia bakalan ngomong sama kamu, bakalan ngomong juga ya. Malahan ini kayak membuat kehebohan gitu loh ya. Ya, karena kemungkinan besar di satu sisi dia merasa cinta gitu kan ya, tapi di sisi yang lain dia merasa terkekang dengan perasaan cintanya itu ya, merasa terkekang gitu ya. Jadi ini bikin kehebohan dan malah jadi berantem gitu loh ya. Niatnya bicara tentang apa yang dirasakan malah jadi berantem, adu argumen gitu ya. Kita lihat responnya kamu ya, responnya kamu. Wise. Hati-hati ya, terjebak di mana? Terjebak di toxic relationship ya. Toxic relationship niatnya baik gitu kan, niatnya oke lah kok ya. Jatuhnya malah
berantem gitu loh teman-teman ya. Selalu seperti itu kalau mengungkapkan sesuatu hal ya. Jadi malah kayak saling menyakiti dua-duanya gitu. Ini yang kedua ya, ini yang kedua. Sekarang kita akan menuju yang ketiga ya buat kalian. Yang ketiga ada reality ya. Di sini ada reality. Kita lihat. Oke, orangnya kayak gimana? Orangnya tuh tipikalnya ini struktural banget gitu. Jadi hierarki itu sangat penting sekali buat dia ya teman-teman ya. Orangnya kaku ya, kaku banget. Terus agak kurang empati ya guys. Jadi kalau misalkan kamu mengharapkan ya dia ngertiin kondisi kamu atau kayak gimana, agak jauh dari sana ya. Jauh banget ya. Ngikutin aturan banget ya, agak susah buat fleksibel. Pokoknya semua by rule gitu ya. Suka dengan keterikatan, hal-hal yang sifatnya hierarkis atau struktural ya. Mau menang sendiri, dia nggak akan peduli dengan situasi dan kondisinya orang lain ya. Jangan harap teman-teman. Tapi kalau misalkan masalah-masalah yang berkaitan dengan pekerjaan ya, kamu juga nggak usah khawatir karena dia itu tipikal orang yang tanggung jawab ya untuk masalah-masalah kerjaan gitu. Jadi memang cukup tanggung jawab sih teman-teman, walaupun mungkin dia kurang empati ya sama orang-orang sekitarnya dan cenderung kayak maksain, kayak contoh kalau aku bisa sih kamu harusnya bisa gitu ya. Padahal kan orang lain-lain ya teman-teman ya, tapi dia nggak peduli tentang hal tersebut ya. Kalau menurut dia bisa, berarti yang lainnya juga bisa berusaha untuk bisa gitu ya. Nggak maksa ini memang orangnya ya. Lalu kita lihat ya, apa sih yang digemesin dari kamu? Yang digemesin dari kamu adalah semangatnya kamu ya, semangatnya kamu termasuk dengan sex appeal ya, daya tarik secara seksual ya, seperti itu. Ini yang digemesin dari kamu, segemes itu dia sama kamu ya. Dia bakalan bicara, mengungkapkannya atau sebaiknya kayak gimana. Fair, bagusnya fair dia ya, nggak baperan juga, walaupun mungkin sekitarnya juga melihatnya jadi aneh ya. Gini, tipikal ya, dia bakalan ngomong ya nyata gitu, artinya tidak bertele-tele bahwa kamu tuh menarik ya, aku suka sama lu karena begini gitu ya, secara gairah seksualitas dan sebagainya ya, menarik secara seksualitas, tertarik secara seksualitas, dan kamu tuh bikin aku bersemangat dan bla 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 gitu ya. Tapi buat dia biasa, tapi buat lingkungan sekitarnya kalian ini nggak biasa ya, nggak biasa, malah sempat jadi omongan gitu kan di belakang, jadinya nggak enak juga gitu, seperti itu. Nah, respon kamu apa teman-teman ya? Responnya kamu memberikan ketegasan sih teman-teman ya, memberikan ketegasan sama dia bahwa itu adalah hal yang yang nggak baik gitu loh ya. Kalau memang kamu nggak oke ya teman-teman ya, sampai jadi omongan itu kan jadi kurang bagus juga ya kan. Nah, bicara yang kayak gimana? Bicaranya yang baik. Ketika bicara punyalah pikiran yang baik ya. Kalaupun mau menegur, tegurlah dengan emosi yang baik ya, perasaan-perasaan yang positif gitu kan ya, supaya semuanya baik gitu loh teman-teman ya, seperti itu. Oke, teman-teman, ini adalah cerita yang ketiga ya. Oke, untuk apapun dan bagaimanapun ya sifat sikapnya kita yang digemesin sama orang lain gitu ya teman-teman ya, sama dengan kayak kita gemes gitu kan sama orang lain, kita nggak pernah bisa kan yang namanya meminta mereka untuk berubah kalau kegemesan itu adalah hal-hal yang gemes yang lain ya, bukan gemes yang secara fisik seperti itu teman-teman ya. Yuk kita perbaiki diri kita teman-teman ya, selalu di channel Oracle Cards Indonesia yang ketiga ya, memperbaiki kualitas diri dengan mendengarkan berulang-ulang sesuai dengan kebutuhannya kalian apa. Dan semoga ini bermanfaat ya buat kalian semua ya teman-teman ya. Tetap semangat ngadepin hidup ini. Kita bakalan jumpa lagi di next timeless reading, general reading barengan sama Oracle Cards Indonesia dengan cerita yang berbeda, pemahaman yang berbeda, dan pastinya zodiak yang berbeda pula teman-teman ya. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you. Bye. Have a great day.